Arab Saudi dan Uni Emirat Arab maksud kami telah bekerja sama secara luas dengan Amerika Serikat dengan menyampaikan informasi intelijen yang penting bagi pertahanan udara Israel menghadapi serangan besar-besaran Iran pada Sabtu malam atau Ahad dini hari lalu. Namun bantuan duo Arab untuk rezim Zionis itu setengah-setengah karena mereka menolak untuk membuka wilayah udaranya bagi jet tempur Israel dan Amerika untuk mencegat ratusan drone dan rudal Iran jauh sebelum mencapai negara Yahudi tersebut. Itu diungkap surat kabar Wall Street Journal dalam laporannya. Itu konsisten dengan klaim Riyadh bahwa militernya tidak terlibat dalam menembak jatuh senjata-senjata Teheran yang menyerang Israel, meski tidak menginformasikan perihal perannya dalam berbagi informasi intelijen. Apakah ini bentuk kemunafikan Barat dan pemimpin Arab? Apakah dunia Arab bersekongkol dengan musuh? Lantas, apa solusi real menyelamatkan Gaza? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Kiai Abu Zaid dari Forum Tabayun. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak Kiai? Alhamdulillah. Gimana Mas Nanang? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Kiai. Dan kabar baik kita nampaknya belum juga bisa dirasakan oleh saudara kita ya pakai di Iran sana. Maksud kami di Gaza sana. Dan kali ini agresi militer Zionis Yahudi terus berlangsung bahkan pada saat kaum muslim Gaza tengah merayakan Hari Idul Fitri yang lalu. Militer Zionis masih melancarkan serangan mematikan. Dan apakah sebenarnya sikap politik luar negeri negara-negara Arab menurut Pak Kiai? Apakah mereka bertekuk lutut pada Israel maupun Amerika? Lantas mengapa mereka tidak memikirkan sama sekali masa depan Palestina, Pak Kiai? Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Mas Nanang ya. Jadi untuk politik luar negeri negara-negara Arab khususnya ya, Saudi dan sekitarnya, termasuk negara-negara yang di sekeliling Palestina itu kan tidak berubah, ya. Jadi mereka ibaratnya adalah babysitter ya, yang ditugaskan Amerika untuk mengasuh entitas penjajah Yahudi di Palestina itu. Ya kalau babysitter kan kadang-kadang barangkali harus menegur anak asuhnya ya. Jadi di samping melayani, menjaga keamanan dan keselamatannya, sehingga apa namanya tetap aman lah di keberadaan entitas penjajah Yahudi itu di Timur Tengah, yang notabene berada di kawasan yang merupakan pusat dari Islam kan. Nah, jadi politik luar negerinya tetap karena mereka posisinya juga tetap, yaitu para penguasa yang memang ditanam oleh para penjajah di Timur Tengah sejak berdirinya negara-negara nation state di Timur Tengah setelah runtuhnya Khilafah Utsmani pada 1924. Bahkan beberapa negara Timur Tengah itu kan didirikan oleh para penjajah khususnya Inggris waktu itu sebelum runtuhnya Khilafah ya. Jadi seperti Saudi itu berdiri sebelum Khilafah runtuh. Sehingga memang keberadaan nation state di Timur Tengah khususnya, kemudian diangkatnya para penguasa antek penjajah itu untuk menjaga kepentingan penjajah yang dulu dilakukan Inggris setelah Perang Dunia Kedua diambil alih oleh Amerika. Jadi memang keberadaan penguasa itu sangat bergantung kepada Amerika. Kalau Amerika tidak suka misalnya kepada penguasa Saudi sekarang ya akan mudah diganti oleh yang lain. Sehingga mereka harus tetap setia mengasuh anak nakalnya Amerika itu, entitas penjajah Yahudi, supaya tetap eksis untuk menjalankan apa saja yang mereka inginkan di Timur Tengah, khususnya untuk menjajah dan menguasai Palestina. Jadi posisinya masih tetap seperti itu sampai hari ini. Oleh karena itu kita lihat bahwa sejak awal Oktober kemarin ya, perang yang sekarang masih berlangsung ya, ataupun lebih tepatnya disebut genosida ya,
pembantaian yang dilakukan oleh entitas penjajah Yahudi kepada penduduk Palestina, khususnya kaum muslimin di Gaza, itu ya sikap Saudi atau yang lain ya kayak gitu aja. Ya, paling kalaupun nampak seolah-olah eh, membela itu hanya kata-kata kosong yang tidak ada buktinya apa-apa. Yang paling jelas begini ya, kan merupakan sesuatu yang sangat aneh. Mengapa sekedar memasukkan bahan makanan aja nggak bisa? Pintu Rafah perbatasan Mesir dengan Gaza itu ditutup rapat oleh Mesir, tidak boleh dibuka. Kemudian sesuatu yang konyol terjadi bahwa pintu Rafah yang di baliknya ada makanan begitu banyak, obat-obatan untuk masuk ke Gaza dilarang, ditutup sama Mesir, tapi kemudian dijatuhkanlah lewat pesawat eh, makanan ala kadarnya ya oleh beberapa negara, Yordan termasuk juga Amerika. Itu kan lucu sekali kan? Jadi sesuatu yang sama sekali konyol dilakukan, apa namanya, seolah-olah mereka itu berpihak kepada rakyat Gaza, padahal di sisi lain mereka sudah blokade untuk dibantai tiap hari oleh entitas penjajah Yahudi. Itu faktanya begitu, Mas Nanang. Baik, Pak Kay, juga dikabarkan para pemimpin seperti Amerika, Inggris, Jerman, dan Kanada ramai-ramai mengecam serangan Iran dan terus menyatakan dukungan terhadap entitas penjajah Zionis Laknatullah Israel ini. Bahkan Raja Yordania malah membantu entitas Yahudi untuk menangkal serangan drone dan rudal dari Iran. Sikap serupa juga dilakukan oleh pemimpin negara Arab seperti Saudi, Uni Emirat, dan Mesir yang juga tadi pakai sampaikan. Mereka memberikan informasi intelijen terhadap serangan Israel tersebut. Apakah ini bentuk kemunafikan Barat dan pemimpin Arab menurut Pak Kiai? Ya kalau menurut saya lebih tegasnya ya bukan kemunafikan ya. Artinya bukan sesuatu yang tidak jelas bahwa mereka adalah antek-anteknya penjajah. Jadi mereka sekarang itu begini ya, mereka bekerja sama seperti Yordan, Saudi, Mesir, dan lain-lain, khususnya yang berbatasan langsung dengan Palestina ya. Mereka bekerja sama dengan penjajah itu melaksanakan agenda dari Amerika untuk memblokade Palestina, khususnya Gaza kan begitu kan? Gaza itu kan sekarang memang persis seperti penjara ya. Jadi seluruh perbatasannya dengan tanah yang dikuasai oleh entitas penjajah Yahudi itu dipagar begitu rapat sampai perbatasannya dengan Mesir juga dipagar begitu rapat, tidak bisa keluar masuk, ya kan? Tidak boleh bahan makanan obat-obatan masuk. Sementara setiap hari di dalam kerangkeng besar itulah mereka dibantai dalam keadaan lapar, sakit dan seterusnya tanpa pertolongan apapun. Ya, baik dari Saudi, dari Yordan, dari Mesir apalagi ya, tanpa ada pertolongan apapun. Nah, itu sikap apa seperti itu? Sehingga kalaupun mereka misalnya sekarang kemudian membantu entitas penjajah Yahudi untuk menghadapi Iran dan seterusnya, itu juga sesuatu yang memang sudah harus mereka lakukan sebagai para penguasa anti penjajah. Lagi pula serangan Iran ke Israel ini kan ibaratnya itu bisa dikatakan eh, apa namanya, pertengkaran kecil lah antara anak kandung Amerika yaitu entitas penjajah Yahudi dengan anak tirinya yaitu Iran. Ya sama-sama anaknya. Jadi kalau ribut kecil ya biasalah itu kan. Itu kan terbukti ketika misalnya entitas penjajah itu sampai hari ini tidak lagi membalas serangan Iran, maka Iran kan menghentikan serangannya kepada entitas penjajah Yahudi itu. Jadi ya itu hanya apa istilahnya ya? Hanya main-main aja lah gitu ya. Dan serangan Iran harus dicatat baik-baik ini. Itu tidak ada hubungannya dengan pembelaan Iran terhadap Palestina. Sama sekali tidak ada hubungannya. Itu karena Iran tersinggung lah, marah lah gitu kan. Karena berbagai kepentingannya diserang oleh eh, entitas penjajah Yahudi itu. Sehingga itu sama sekali nggak ada hubungan dengan apakah Palestina itu mau dimerdekakan atau mau Gaza mau dibebaskan atau tidak. Itu sama sekali nggak ada hubungan dengan serangan Iran kepada entitas penjajah Yahudi itu. Jadi ini memuakkan sekali lah ya.
sangat memuakkan, sangat menjijikkan sikap mereka. Di satu sisi mereka mengaku Muslim, ya, pelindung dua tanah haram, tapi di sisi lain mereka adalah antek-antek penjajah yang tidak sama sekali peduli terhadap nasib umat Islam, khususnya di Gaza, dengan darah dan nyawa mereka yang setiap hari dibantai oleh penjajah Yahudi itu. Jadi begitu kurang lebihnya, Mas Nana. Baik, pakai juga di tengah tadi derita rakyat Gaza yang belum berhenti sampai detik ini justru dikampanyekan seruan perdamaian dua negara. Apakah ini bertentangan dengan syariah, Pak Kiai? Ya, jadi sebenarnya begini ya, kalau solusi dua negara itu kan apa yang dicetuskan oleh PBB khususnya ya, dimotori oleh beberapa negara penjajah juga. Artinya itu untuk kepentingan penjajahan juga. Karena solusi dua negara itu kan begini ya, ibaratnya. Jadi kita punya rumah, kemudian datang perampok. Karena kita lemah, kita dibacoi sama perampok, sebagian keluarga kita mati, sebagian luka-luka, kemudian kita diusir keluar dari rumah, tinggal di emperan rumah kita sendiri. Nah, kemudian ketika kita melawan, kita dianggap teroris, ya, dianggap mujahidin Palestina, artinya dianggap teroris dan lain-lain. Nah, kemudian karena kita melawan terus dengan segala upaya, nah akhirnya mereka mengusulkan ya sudah kalau begitu solusi dua negara saja, dua rumah, gitu kan? Jadi rumah besar kita diduduki dan dikuasai oleh perampok, sementara kita disuruh tinggal di emperan itu, ya tinggal secuil itu, ya. Di emperan yang kalau panas kepanasnya, kalau hujan kehujanan, dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, dalam terluka, kita disuruh menerima bahwa rumah besar itu untuk perampok, sementara emperan kecil yang tidak memadai sama sekali itu untuk kita. Nah, logikanya seperti itu kan yang terjadi ketika solusi dua negara itu kan. Bahkan kalau solusi dua negara itu adalah seperti yang selama ini dirancang oleh penjajah, itu kan posisinya diserahkan kepada Fatah, ya, kelompok Fatah yang ada di tepi barat gitu kan. Nah, kalau mereka diangkat jadi perdana menteri atau jadi presiden dan seterusnya, yang mereka pun itu adalah anteknya penjajah. Jadi itu bukan solusi gitu ya. Solusinya satu-satunya menurut fakta saja ya. Nah, yang perampok harus diusir dari rumah kita. Oh, itu rumah kita kok. Ya kan? Masa kita disuruh tinggal di emperan sementara dia tinggal di rumah kita yang besar dan kokoh itu. Nah, itu menurut fakta. Nah, sesuai syariat juga jelas ya bahwa ketika mereka menyerang kita, maka Allah berfirman, "Famani tada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma'tada alaikum." Dalam surah Al-Baqarah 194, siapa sih yang menyerang kalian, seranglah dia seimbang dengan serangannya terhadap kalian. Artinya ini masuknya kan ini jihad difa'i ya, atau jihad untuk mempertahankan diri. Sehingga sudah betul sikap dari Hamas dan umat Islam di Gaza tidak mau mundur karena ini adalah mereka diserang. Ya, masa orang diserang nggak boleh melawan? Bahkan kita harus menerima solusi di emperan itu. Gaza itu cuma berapa persen dari wilayah Palestina. Jadi dari tahun 48 ketika mereka mendirikan negara penjajah Yahudi itu, nah itu hanya berapa persen wilayah, sekarang hampir 100% mereka kuasai. Nah, jadi kewajiban umat Islam di Palestina untuk berjihad fardu ain, demikian pula fardu ain bagi umat Islam sekelilingnya membantu jihad di Palestina ketika kaum muslimin di sana tidak cukup kekuatannya untuk menghadapi penjajah dan para pendukungnya itu. Sementara umat Islam yang jauh seperti kita di Indonesia itu hukumnya hanya fardu kifayah, kan begitu. Begitu mungkin, Mas Baik, Nanang. pakai dan yang tadi pakai sampaikan solusinya tadi mengusir penjajah tadi, dan apakah mengusir penjajah tadi dalam hal ini Israel dari tanah Palestina bisa terrealisasi tanpa khilafah, pakai?
Nah, itu ya. Persoalannya kan begini, kita bisa lihat faktanya umat Islam sekarang itu jumlahnya kan sangat besar ya, sekitar hampir 2 miliar ya. Sementara kalau dihitung kekuatan langsung entitas penjajah itu kan hanya berapa juta saja itu di Palestina itu ya. Nah, sehingga sebenarnya kalau apa namanya terjadi perang jihad melawan penjajah itu secara langsung, itu tidak usah melibatkan negeri-negeri yang jauh kayak Indonesia ya. Ya itu cukup Mesir sama Saudi sama Yordan aja selesai dalam 3 hari itu. Ya, nah, artinya ini memang bukan persoalan kekuatan umat Islam. Tidak ada. Kekuatan kita sangat besar, jumlahnya sangat besar. Militer Mesir, militer Saudi, Emirat Arab, ya, Turki, Iran, itu sangat kuat gitu loh. Untuk kawasan Timur Tengah itu kalau bersatu menyelesaikan penjajahan di Palestina itu gampang sekali itu ya. Cuman persoalannya tadi, bahwa ternyata yang memegang kekuatan umat Islam di sekeliling Palestina itu adalah antek-antek penjajah semuanya. Jadi tidak mungkin mereka mau melawan bosnya, tuannya. Justru mereka melayani tuannya kan gitu. Nah, oleh karena itu tadi disinggung bahwa tanpa khilafah itu nggak mungkin kita melakukan jihad secara eh, semaksimal mungkin untuk mengusir penjajah itu. Karena memang untuk menyatukan umat Islam itu harus ada wadahnya, wadahnya khilafah dan harus ada pemimpinnya yang satu, wadah yang satu, pemimpin yang satu, wadahnya adalah khilafah, pemimpinnya adalah khalifah. Nah, ketika sudah ada khalifah itulah akan menjadi persoalan yang sangat simpel ketika umat Islam itu harus bersatu gampang sekali direalisasikan gitu ya. Ketika tentara-tentara muslim itu harus dikerahkan menghadapi penjajah itu juga bukan perkara yang sulit untuk direalisasikan. Dan kalau itu sudah terjadi maka menjadi perkara yang tidak terlalu sulit untuk menghilangkan identitas penjajah di Palestina. Tinggal bagaimana nanti khilafah menghadapi para penjajah yang sesungguhnya yang menyokong keberadaan identitas penjajah di Palestina seperti Amerika atau negara-negara Eropa ya dan negara-negara penjajah lainnya. Ya simpelnya seperti itu, Mas. Baik, jazakallah Pak Kiai untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Pak Kiai senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suhara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.